Ariel Noah juga kalah loh. Ariel Noah juga kalah. Kalah kan? Ada yang nyeletuk, wah ini baru nih bener-bener nih fuckboy nih. Fuckboy asli gitu. Fuckboy sejati nih kan. Emang kamu sama kayak DJ Aisyah, suka kecemilan, gak suka sama Aceng. Iya, pria apa namanya kayak waktu itu gue sempat viral tuh tahun 2020 bulan Desember, belum lama ya. Iya. Itu kan yang katanya ada seorang laki-laki itu katanya sih ya katanya Iya. ngambilin 17 cewek. Itu Katanya itu adek lu ya? Bener? Iya benar itu adek gua bener. Itu emang benar-benar adek gua. Nah di situ adek gua tuh telepon. Nah, Bin gue lagi di ini nih sama orang nih lagi digerebek gitu. Kenapa emang digerebek? Kenapa lu ngapain? Kata gue kan gitu. Ini masalah cewek gitu kan. Waduh kata gue gitu kan. Udah kan akhirnya gue namanya adek sendiri kan ya gue khawatir takutnya adek gue kenapa-napa kan. Akhirnya langsung gue ke lokasi. Nah di situ gue ketemu. Ya sebelumnya gue sorry ya ngomong kayak gini ya. Iya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Takutnya ya aib doang. Iya nggak apa-apa juga sih. Ya. Semuanya kan udah pada tahu, jadi gue konfirmasi bahwa itu emang benar-benar settingan Oh, itu. Settingan bro, jadi jangan terlalu percaya sama media bro. Iya itu settingan cewek itu. Nah mungkin dia sakit hati atau gimana ditinggalin sama adik gue. Karena memang posisinya adik gue udah nggak suka gitu sama dia, memang mungkin dari sifatnya atau apanya gitu. Nah dia mungkin dendam, dia buat skenario buat ngejebak adik gue di situ. Nah pas gue ke situ, tahu-tahu adik gue udah dibawa ke kantor polisi kan. Terus gue samperin kan ke kantor polisi kan, gue khawatir sama orang tua gue juga. Nah di situ ditanya kan, emang kamu ngelakuin apa? Saya nggak ngelakuin apa-apa pak, kata adik gua. Gitu. Saya cuma bertamu gitu kan. Dan saya pun di teras rumahnya gitu duduk. Tiba-tiba si perempuan itu teriak-teriak gitu. Nah adik gua pun kaget. Itu rumah lu apa rumah? Bukan di rumah itu cewek. Rumah cewek di mana tuh? Jadi adalah di suatu tempat gitu kan. Adik gua berkunjung lah. Nenamu lah kalau iya paham kalau bahasa orang sini kan nenamu atau bertamu gitu kan. Tiba-tiba itu memang udah disetting jadi biar adik gua tuh malu di situ. Nah terus kan pihak orang kampung kan jadi kan pada kaget, kenapa nih perempuan teriak gitu kan. Iya paham gue. Iya kan perempuan teriak pada kaget kan, akhirnya pada keluar. Nah adik gua ditanya kan emang kenapa. Nah emang kebetulan itu cewek lagi hamil bro. Itu yang sebenarnya tuh ada hebat juga sih. Nggak bercanda gue. Fuckboy jadi itu. Yang bikin bisa sampai ke media itu apa sih? Gue ya, kok bisa sampai viral kayak gitu ya? Itu kan mungkin karena media tuh terlalu membesar-besarkan, nah tanpa tahu kronologi yang sebenarnya gitu kan. Sempet kan media itu kan sempet gua chat gitu kan, gua kasih tahu bahwa berita ini hoax. Gitu kan. Makanya anjir kata gua rame banget tiba katanya ini adanya si Robin. Gua kagak percaya makanya gua pengen nanya ke lu gitu. Iya, makanya banyak yang WA gua, yang chat gua banyak banget teman-teman gua pada nanya itu yang bener. Terus gua konfirmasi kan itu emang nggak bener, itu hoax. Jadi nggak mungkin lah misalkan adik gua tuh langsung. Lagi juga logika juga sih, iya, satu kan? Cowok ngambilin 17 cewek. Kan nggak mungkin kan? Satu aja tuh loyo. Kan gitu, maksudnya nggak mungkin banget gitu ya, kan secara logika, secara langsung gitu ya kan. Nah gue kadang baca komenan di netizen kan di YouTube kan, pas gue bilang konfirmasi kalau itu nggak benar, nah si media itu kan ganti judul tuh apa ya? Kalau kata dia tuh kemungkinan gitu, kemungkinan menghamili. Nah berarti kan ada yang komen nyeletuk gini. Ya nggak jadi dong, katanya bayinya kembar 17 lagi gitu kan. Tapi keren juga tuh 17 anak. Kata gua, masa sih gua punya ponakan ntar 17 kembar semua gitu kan. Ya berarti lo start lebaran ya persenin 17 orang.
Akhirnya udah kan, Tapi kalau yang bener gigi juga dia lu. udah akhirnya pas di malam itu enggak, memang polisi tuh nggak bisa nangkep karena memang itu kan masalah keluarga kan. Dan pas di malam itu pun orang tua gue bertanya kepada tuh wanita, memang benar itu anaknya adik gue gitu kan. Kalau memang benar besok saya nikahin. Nah si perempuan itu kan jawabnya gini, enggak, saya nggak mau dinikahin, ini bukan anaknya ibu gitu. Anjing, serius bukan? Dia ngomong gitu di depan. Bukan anak ibu, maksudnya bukan anaknya adek lu. Iya. Terus itu ada siapa? Nah makanya kalau memang benar katanya kita tes gitu kan, kita tes ke bidan, tes DNA lah gitu istilahnya ke rumah sakit. Oh iya paham. Ya kan apa Nah, benar bisa kan? masih dalam perut bisa tes DNA ya? Ya mungkin kemungkinan kan sekarang udah canggih mungkin. Dia kan udah gede juga itu, hamilnya udah gede. Udah gede dia? Iya, hamilnya udah gede. Tahu gua Akhirnya? tes DNA Pas udah lahiran kan ya? pas udah anak lahir gitu. Tapi kayaknya bisa sih. Bisa ya? Kayaknya. Gue sih kagak tahu juga sih karena gua kagak nyampe otakku ke situ. Sama sih belum pernah juga sih ngalamin kayak gitu. Nah akhirnya adik gue kan udah kan dilepasin kan, emang karena nggak bersalah, soalnya di malam itu tuh adik gue nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan hubungan intim lah gitu. Digerebek juga kan adik gue nggak ngapa-ngapain, Lah jadi iyalah kagak ngapain. memang Itu cewek ngapain gitu? memang warga tuh kan kaget gitu kan, panik kaget karena Itu dia sendirian apa sama teman-teman? dia sama temennya berdua temennya. gitu kan, sama temennya berdua udah di setting. Nah pun akhir itu selesai kan tuh malam itu, ya udah adek gua kan pulang kan, karena memang tuh cewek nggak mau buat dinikahin sama adek gua gitu. Ya udah akhirnya pulang kan adek gua. Ya harus itu cewek ya nemuin orang yang hamilin dia lah, ngapain ke adek udah. Nah itu dia masalahnya. Itu cowoknya dia kagak tahu apa gimana? Mungkin dia tahu, cuman dia Kagak mau tanggung jawab kali. iya mungkin dia pengen adek gua yang jadi Kambing hitamnya. Gitu. Iya makanya gitu. Sempet kan keluarga. Jadi ya sebenarnya ya yang bikin opini buat ngamilin 17 cewek itu dari ceweknya itu. Bukan sih, mungkin dari media terlalu membesar-besarkan. Oh, dari medianya, bukan Iya, dari ceweknya. mungkin. Gua kira dari ceweknya. Kayaknya yang setahu gue sih ada salah satu cewek yang bilang dia ceweknya banyak gitu kan. Mungkin nah di situ Oh mungkin iya paham. dia sering Ayo juga si Pak Boy. iya. Mungkin. Untung gue mah enggak kan. Kalau gue enggak. Masa enggak di sana? Enggak di sini. Enggak. Tapi bahkan enggak tahu ya. Kalau gue tuh enggak kayak gitu. Jadi kalau udah satu putus ya cari mantap, lagi mantap. gitu Ya, kan. gitulah. Itu toh di bulan apa dah viralnya? Desember apa ya? Kayaknya nggak salah gua lihat bulan Desember 2020 kalau nggak salah ya. Itu kayaknya tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ya. Tahun lalu kayaknya itu. Itu masih benar-benar booming banget. Gua juga ya pas gua baca seorang lelaki menghamil 17 wanita. Anjing gua ketawa juga gua. Ngakak gua gitu. Laki satu ngambil 17, berarti dia mainnya kayak gimana ya? Mungkin satu hari bisa satu hari kan nggak mungkin juga. Ya mungkin juga gitu loh. Iya kan. Ariel Noah juga kalah loh. Ada orang juga kalah. Kalah kan. Ada yang nyeletuk, wah ini baru nih bener-bener nih Pak Boy Pak nih. Boy asli gitu. Pak Boy sejati nih. Kan. Kadang gue suka ini sih, suka ketawa juga baca-baca komenan dari netizen gitu kan. Berarti sekarang udah adem. Udah ini masalah mah udah kelar. Masa udah kelar. Udah kelar. Ceweknya? Nah, ceweknya ya gitu aja. Oh gitu Udah, aja masih. mungkin sekarang udah lahiran mungkin. Masih ganggu apa gimana? Enggak sih, udah nggak ganggu sih. Iya, untung aja tuh adek lu kagak ditangkap, kalau ditangkap kan lumayan. Ya nggak bisa, polisi bisa ya? nggak bisa nangkep kan karena Karena memang nggak ada buktinya juga sih. iya, karena memang Lagi dia 17 cewek, ceweknya kemana gitu? iya, makanya kan bingung. Nah di pas besok hari, nah pihak keluarga cewek yang ada di video itu minta maaf sama keluarga gua gitu. Minta maafnya secara langsung. Minta maaf secara langsung dari Kira lewat media. dari enggak secara langsung ke rumah gue silaturahmi minta maaf dan ya udah kan mungkin kan karena mungkin keluarga gue juga kesel kan kesel karena nyokap gue apalagi nyokap gue kan anaknya gitu loh diperlakukan kayak gitu kan ya udah akhirnya kan gue bilang ya udah biar nggak timbul nanti ada dendam lagi gitu kan ya udah akhirnya damai gitu kan. Nah persatukanlah di kantor lagi tuh Polisi. ya di sidang kan di sidang akhirnya udah damai secara
secara agama. Secara apa tuh? Secara kekeluargaan. Iya, kekeluargaan lah gitu. Ya udah ya. Pas di situ udah clear masalah, ya udah. Alhamdulillah. Jadi biar nggak ada dendam gitu kan. Berarti udah saling memaafkan gitu loh. Maksudnya kagak ada yang benci-bencian gitu ya, intinya mah. Iya, yang penting kan kita kan nggak ada. Kalau nggak sering ngalah sih kagak gitu. Kalau yang udah ngaku salah ya ngaku gitu, jangan udah salah masih ngotot gitu. Iya, jadi ya udahlah gitu kan. Medianya emang media sih, jejak media itu kagak pernah hilang juga. Hitungannya sih sebenarnya ya maaf ya, malu juga sih sebenarnya kayak gitu ya. Apalagi terpampang foto kita gitu contohnya. Iya benar. Kan ada fotonya kan, foto adek lu gitu. Kadang kan keluarga juga kan mungkin banyak sih yang dari keluarga gua nggak mungkin si adek gua ngelakuin kayak gitu. Yang benar sih nggak mungkin. Tapi minum dulu. Seger banget ini. Yoi, ini dari udah jangan ngomongin lah, ini sponsor aja, gue gak bayar. Kalau dibayar sih nggak apa-apa, lu sponsorin. Maafin Prolina ini emang. Sponsorin gue ya. Ini gue sponsorin loh. Masih amatir maklum, jadi ya nggak perlu gue sensor lah. YouTube ini Nggak apa-apa. bukan di TV. Kalau di TV mah iya aja gue tutupin pakai lakban. Nggak apa-apa lah. Jadi dari keluarga lo itu masih ada dendam apa gimana? Ya enggak sih, keluarga gue sih emang udah legowo aja lah. Kalau kata bahasa orang Jawa kan legowo lah. Gitu. Nerima lah. Memang ya gitulah. Media mas udah. Tanggapan lo gimana waktu pertama kali ngelihat di media kayak gitu? Gue kaget temen gue malah yang ngabarin. Oh, temen lo yang ngabarin? Iya, gue kan lagi di luar daerah lah gitu. Tiba-tiba temen gue ngabarin kayak gitu. Udah akhirnya gue kan kaget kan, gue langsung pulang, gue ke lokasi. Akhirnya adik gue nggak ada, langsung di polisi gitu. Kalau di kantor polisi itu? Iya, terus kan gue tanya emang kesalahan adik saya apa? Ini ada yang nuntut. Yang bawa tuh warga? Iya, dari warga situ, ya perwakilan lah gitu, ada yang bawa gitu kan. Nah, terus udah kan, akhirnya kemaluan kan tuh cewek kemaluan, dia akhirnya pulang kan. Udah gitu aja gitu tanpa minta maaf lah. Nah besokannya dia tuh kayak nyebar video gitu kan, video yang sempet viral. Nah akhirnya kan video itu yang adek gua digerumungin warga gitu kan. Oh, ada videonya itu? Iya, emang dia kayaknya tuh niat banget. Belum tahu ada. Dia niat banget kayaknya buat. Berarti sengaja dia videoin. Nah setelah itu muncul kan namanya. Di YouTube apa di mana? Kayaknya di Facebook. Di Facebook ya. Terus kan di grup WA juga dia sempet. Oh, di grup WA rame itu. Di grup WA. Nah sempet kan. Nah setelah berapa jam kemudian videonya dihapus. Oh dihapus? Dari Facebook dia. Berarti belum ada nyimpen, kalau disimpen buat bukti tuh? Enggak, udah disimpen. Udah disimpen. Nah mungkin dia takut. Oh iya sih. Takut kan itu kan mungkin melanggar undang-undang ITE ya kan. Pencemaran nama baik gitu. Lagian juga apaan cuma ada kayak gitu-gituan di video-videoan jelas banget. Ya emang dia kan memang udah ketahuan ada rencana sih. Dia mungkin udah disetting sama dia. Kata polisi juga ya mikir logika 17 orang. Tapi kagak ada orangnya gitu. Iya, bingung kan. Cuma ceweknya satu doang kan, itu dia doang. Yang datang 2 sih. 2 doang kan? 2. Ya untuk 15 orang kemana? Ada. Jadi ya buat semuanya lah, nggak usah terlalu percaya sama media gitu bro. Iya benar bro. Emang kadang media juga mungkin ngasal gitu, ngambil opini sendiri. Iya ngambil keuntungan mungkin buat topik dia gitu kan, pembahasan. Ya iyalah. Ya emang kebanyakan sih orang itu langsung dengar media hoax langsung ditelan mentah-mentah, kagak ngeliat asal usul atau kayak gimana, kagak mau nyari research ke berita-berita lain gitu. Tapi ngasal dia misalnya satu salah, ya udah langsung ditelan mentah-mentah gitu, kagak cari-cari lain. Setelah itu kan HP adik gue kan ditahan sama warga di situ, sama warga di situ ditahan. Nah, kan adik gue udah keluar kan dari kantor itu, terus kan gue suruh, ya udah lu ambil HP lu sana gitu. Nah
di warga itu tuh kaget gitu ngeliat adik gue kok dia bisa bebas gitu kan. Kaget dari warga itu dia mungkin terus warganya pun pada minta maaf ya gitu kan karena memang saya kan nggak tahu apa-apa. Tapi emang warga sih nggak tahu apa-apa, namanya juga iya ya kayak tiba-tiba datang langsung tuh cewek apa namanya frontal nabrak adek lo gitu. Iya. Kaget juga warga kan. Makanya ya gitulah. Ini juga masih remaja lah gitu. Tajam juga media. Jadi gitu untuk ya berita yang dulu, bukan yang dulu sih sebenarnya belum lama, baru berapa bulan ya, bulan Desember kemarin nggak salah ya. Iya, bulan Desember hampir kemarin mau setahun lah gitu. ya, belum setahun ya benar. Cuma ya kita klarifikasi lah sama abangnya, babang ganteng, babang tampan. Ini dia abang Robin ini, dia klarifikasi adanya gitu. Jadi geter apa gua. Padahal udah gua datanya kagak gua nyalain, padahal masih geter. Yang geter mungkin radar. Aku ya masih pakai handphone rekaman suaranya. Belum pakai mic kayak begini, kayak punyanya orang-orang. Ya, meja cuma pakai meja kayu gitu. Bangkunya apa lagi, bangku plastik. Apalah, yang penting kan kita masih bisa komunikasi, silaturahmi kan. Itu kan yang penting, silaturahmi kan. Emang ini bener-bener ide gila sih sebenarnya kayak gini gua. Malam-malam datang ke rumah gua. Konten apaan lu bilang itu? Lu tahu gak niat sebenarnya niat gue tuh apa ya? Gue tuh pengen lanjutin project kita. Project yang lagu Bintang Kehidupan itu. Nah itu ngomong ke bos lah, gue mah ayo aja gue mah. Ya mungkin bos Randi bisa ngelihat gitu kan. Bisa ya mungkin bisa mengatur jadwal gitu kan. Dan gue tuh pengen jujur ya, gue tuh pengen nge-vlog bareng lu gitu. Jadi gue tuh digonceng atau gue goncengin lu gitu kan. Kita jalan-jalan gitu kan kemana gitu. Itu seru sih menurut ya? gue tuh. Tanjung Pasir. Makanya gue pengen nge-vlog kayak mobil kali ya. Boleh sih, boleh. Tapi nge-vlog kayak mobil, masa nge-vlog kayak mobil sih, motovlog. Ya nggak apa kan kita misalnya prank apa gitu. Gue nggak suka prank-prankan nih. Terus kagak suka itu. Kalau mau sosial eksperimen, kalau mau. Nah ya udah nggak apa-apa. Terus gue kalau prank-prank kayak gitu, ibarat kalau kata gue sih ya nggak guna gitu. Iya. Gue pengennya ya bikin sosial eksperimen, terus bikin ya bercanda-bercanda aja jalanan gitu. Karena ngeprank buat gue ya nggak ada faedahnya gitu. Lu buat apa sih ngejain orang gitu loh? Enggak, gue biasanya ngerjain cewek sih. Cuma lu ngejain cewek, ntar bini lu tahu lagi. Enggak, jadi awal itu emang awal. Oh, dengerin tuh bininya si Robin. Jadi awal gue nikah tuh memang masih banyak teman-teman cewek gitu kan. Yang masih suka konten gitu kan. Nah bini gue kan awalnya kan nggak tahu. Ganteng banget tuh. Enggak, emang gue tuh apa ya, kalau orang bisnis tuh jadi nggak boleh mutusin silaturahmi. Iya sih, benar. Karena kan mungkin kan ya, profesional lah. Iya, rezeki kita kan mungkin ada di dia, iya kan. Jadi sempet tuh awal-awal nikah tuh bini gue tuh cemburuan banget gitu kan. Nggak boleh cekcok gitu. Iya, nggak boleh ada nomor cewek di HP gue gitu kan. Wajar sih, masih baru-baru. Iya kan, tapi kan gue bilang kalau gue tuh bisnis jalurnya nggak macem-macem gitu kan. Sempet bini gue ajak ketemu sama rekan bisnis gue cewek gitu kan. Nggak, kok Robin orang baik-baik kok. Iya. Baik-baik di sini. Kalau di kamar beda gitu. Di kamar ngomongin kamar bro. Berat ngomongin kamaran mah. Aduh. Nah, rusak dah konten gue dah. Kalau sekarang tuh udah bini gue akhirnya mengerti. Nah sempet kan ada job juga kan, jadi Bin tolong dong anterin gue ke mana gitu. Nah bini gue tahu, iya berarti laki gue kan sedang berusaha kan cari nafkah. Bagus ya kan? kayak gitu lah. Iya biar gitu. Biar bini gue tuh tahu gitu. Emang kerjaan lakinya tuh kayak gitu. Serabutan. Serabutan gitu kan. Agak Bin. Kalem. Nggak apa-apa sih, memang apa ya, emang sekarang
masa kayak gini tuh kita harus Iyalah, apapun kita harus lakuin, kita yang penting kerjain lah. kan halal ya kan. Betul. Bener. Apaan sih gengsi mah nggak makan tuh gengsi, kayak lu kalau ngitungin gengsi mah mau mati kelaparan gitu loh. Iya kan, gue tuh bangga kayak sama lu gitu Pan. Gue mau buka usaha kan, lu sempet bilang kan sama gue, Bin, gue mau buka stick motor iya. kan. Iya kan, lu Kan sempet. gua terakhir waktu ngopi sama lu bareng kan, sama Bos Randi sama si Egi, itu di tempatnya si Randi itu sempet bawa motor gua tuh, motor yang Iya. merah gua itu Pulsar, terakhir ya, itu ya, terakhir motor Kawasaki gua kan. tuh ya, sebelum gua jual tuh. Sebenarnya ya udah usah ceritain lah. Itu kan karena mungkin kan lu butuh buat Iya, butuh modal dana kan. juga. Iya. Karena gua kalau kayak begitu ya nggak ada pemasukan gitu. Jadi mau nggak mau ya gua ada aset, daripada buat apa sih gua punya aset dua, satu kagak dipakai-pakai, Betul, yang gua betul. pakai buat modal. modal lagi, buat muterin jadi duit lagi gitu loh. Tapi lu termasuk salah satu temen gue yang kreatif gitu kan, yang penuh, Amin. yang apa ya istilahnya tuh bener-bener muter gitu, muter otak biar gimana caranya gue tuh ngasilin uang dengan cara yang halal gitu kan. Tapi capek, Min. Namanya hidup, brother. Iya lah, paham bang. Kalau kita hidup kan pasti tempatnya capek. Ya, titik terendah lu pernah ya gimana? Gue sempet gue cerita nih. Jadi mumpung masih 46 menit nih, nanti Iya, rencana sampai sejam ya. Jadi dulu tuh gue tuh nggak punya duit sama sekali, brother. Di hari itu, ya kan. Memang ada, cuman cukup buat makan kan. Cukup buat makan. Nah, kebetulan anak gue tuh pampersnya habis. Udah kan, akhirnya kan gue mau nggak mau kan, gue harus cari uang buat beli pampers kan. Nah, setelah maghrib tuh, habis maghrib, gue belum dapet tuh, brother. Gue belum dapet uang buat beli. Kondisi lu pas lagi kerja apa belum? Udah nggak kerja? Udah nggak Oh, kerja, Ah. udah. Gue masih keliling gitu kan. Nah, kebetulan ada temen gue ngebel, Bin, tolong dong bantuin gue gitu, anterin gue ke suatu tempat gitu kan. Ya udah kan. Terus gue belum laporan tuh sama bini gue. Nah, bini gue WhatsApp gini, gue tuh paling masih terharu lah gitu. Bini gue tuh alhamdulillah dia bisa nerima keadaan gue gitu, walaupun gue lagi Susah gitu. Iya lagi susah, lagi nggak ada duit gitu kan. Dia WhatsApp gini, bro, yang bikin gue sayang banget nih yang bini gue nih. Anjay. Ya, kalau kamu belum dapat uang, kamu pulang aja, jangan kamu paksain. Gue kira kalau bener uang lu masuk pulang. Enggak, bini gue tuh beda gitu kan. Mungkin kalau bini yang lain nggak tahu juga gue, ya. Gak usah ngomong kayak gitu lah. Iya, mungkin Itu ada beda cerita. Iya, nggak tahu juga. Yang kalau kamu nggak dapat uang, belum dapat uang, pulang aja, kata dia gitu. Nggak usah dipaksain. Insya Allah besok ada rezeki, kata dia gitu kan. Salut, gue salut. Iya, gue terharu. Nah udah akhirnya gue belum cerita tuh. Kalau misalkan gue lagi dapat job kan, temen gue minta anter gitu kan. Udah minta anter supirin sama gue. Ya udah akhirnya gue supirin kan, temen gue supirin. Nah alhamdulillah gue dikasih itu kan rezeki dari Allah kan, tanpa Iya sih. disadar-sadari. Dari Benar, pagi benar. sampai maghrib tuh gue nggak dapet apa-apa. Nah setelah isya baru gue dapet. Denger waktu gua terakhir liat postingan lu waktu belum nikah. Udah nikah apa belum ya? Itu kerja di bandara lu, ya kan? Itu sebelum gue nikah, brother. Sebelum lu nikah. Berarti pas lu udah nikah lu nganggur. Gue nganggur. Serius? Serius. Gue nganggur. Anjir. Iya serius. Gue sebenarnya waktu itu tuh belum kepikiran buat nikah, brother. Terus? Nah setelah gue nganggur, gue punya pikiran, kayaknya gue mau sampai kapan sih gue kayak gini. Tapi lu udah punya modal ya? Enggak, belum. Udah. Jadi gue tuh nikah, gue lamaran dulu, tunangan lah. Tunangan. Gue tunangan dulu. Jangka waktu itu kalau nggak salah 1 tahun lah, brother. Satu tahun tuh gue ngumpulin duit dari gue usaha gitu kan. Terus orang tua gue juga bantu lah.
namanya sama anak kan gitu, bantu-bantu akhirnya udah kan terwujud, ada modal udah langsung. Dan di posisi itu orang tua gue pisah kan, orang tua gue tuh emang udah pisah dalam arti cerai gitu. cerai. Emang orang tua lu cerai? Udah cerai dari 2018 brother. Gue Jadi tahu. iya jadi Bener lu buka aib kayak gitu lu? nggak apa-apa sih. Iya jadi biar apa ya, kita tuh harus yakin brother, kalau kita pengen ada niat benar-benar tulus gitu buat nikahin cewek, kita tuh emang harus benar-benar yakin sama serius. Insya Allah. Bini lu ya serius gitu, mau menerima lu apa adanya gitu. Iya benar brother, itu kan yang spesial dari bini gue gitu. Iya. Mungkin jadi yang bikin kita semangat gitu loh. mungkin mantan-mantan gue yang lain kan belum tentu gitu. Mantan yang mana nih? Ya, mantan ada berapa? Yang nggak tahu deh. Oke, sebelumnya gue makasih banget nih buat Babang Tampan nih, Babang Tampan, Babang Robin ya. Gue juga makasih. Udah bikin ide kayak begini nih, bikin apa namanya, podcastan gitu. Gue juga makasih nih udah diundang nih. Apaan ngundang, lu yang bikin? Gak ada undang-undangan gitu. Maksudnya kan biar kelihatannya lu ngundang gue gitu. Kagak ada undang-undangan sini mah. Gitu mah kayak kita ngobrol santai aja lah. Iya. Ngobrol santai, pengen. Sebenarnya sih pengen tahu ya perihal yang masalah adanya gitu bro. Karena ya acara lagi. Berita hoax kayak gitu ya jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Lu kita harus cari-cari lagi apa untuk berita yang lebih valid lagi gitu. Jangan ngasal anjir ini orang bisaan kayak begini terus ini orang parah banget ambil sampai 17 orang gitu. Jangan kita bikin opini sendiri gitu ya, kita harus tahu ya awal tuh kayak gimana, ceritanya tuh kayak gimana gitu. Jangan terlalu percaya sama media gitu bro. Jadi karena zaman sekarang tuh hoax tuh di mana-mana. Ya kan ya? Benar. Kayak gue juga nggak heran juga sih untuk zaman sekarang tuh ya berita-berita bohong tuh banyak. Apalagi jangan kan di media-media cetak, media TV pun yang udah terkenal gitu ya banyak kayak gitu mah. Iya. Benar brother. Ya kan? Apalagi nih? Gue sedikit cerita ya. Ya cerita dah. Di lagu-lagu gue tuh sebenarnya banyak musisi yang ikut campur juga sih. Musisi lokal yang bikin masukan. Sempet ada. Itu kalau pengen lihat lagu-lagunya si Bro Robin tuh ada di YouTube dia, Robin MG, lu cari aja MG gitu. Ada lagu-lagu dia tuh keren-keren pokoknya dah. Pokoknya itu banyak sih musisi Truk Naga tuh yang benar-benar lagunya kan ada yang sempet booming kan musisi kita nih Truk Naga yang bikin lagu buat Judika. Emang ada? Ada orang Tegelangus tuh Bang Derajat Nugi. Oh, nggak tahu. Yang lagunya Jadi Aku Sebentar Saja. Itu kan karya Naga gitu. Iya benar brother. Jadi kita tuh bangga gitu ada musisi. Gue taunya orang Truk Naga yang naik daun, bukan naik apa namanya, naik papan kan. Si Egi doang sih anjir. Itu salah satu rapper yang benar-benar gue suka sih. Sudah mendunia, anjir mendunia. Egi MC ya kan. Egi MC itu gue bener suka sih cuma lagunya, apalagi dia sering collab sama apa namanya? Anjar Ox. Iya benar. Apalagi gue pernah ketemu kan orangnya. Iya emang sering namanya musisi merokok kan. bareng. Gue cerita lagi nih di lagu gue nih. Banyak musisi yang benar-benar nyampurin kayak sepupu gue gitu kan. Kakak sepupu sepupu gua tuh Bang Ragil ya kan. Dia sempat ngasih lagunya buat gua gitu. Coba nih lagu gua lu tag gitu kan. Lu record gitu kan. Nah, gua coba kan sama Randi, akhirnya udah keluar kan lagunya. Judulnya sih Luka Hatiku. Anjir. Bener-bener kisah dia sih. Oh, kisah dia tuh. Kisah dia. Jadi yang ngisi suara lu tuh. Iya, jadi jadi suara lu. Dan ada dia di band dia juga ada lagu itu. Nah, cuman dia tuh ngizinin buat gua ngetek. Iya, ngetek lagu itu. Tapi di YouTube ada itu? Belum sih, brother. Oh, belum ada. Belum. Kalau di YouTube ada tuh
Pengen gue dengerin tuh lagunya. Nah jadi gue tuh pengen kita selesai nih project kita dulu nih. Bos, kapan bos? Project kita tuh Bintang Kehidupan seru soalnya lagunya, musiknya emang kan Aransemennya juga bagus sih. legend banget kan lagunya Bintang Iya Kehidupan. buat ya almarhumah Iya. Nika Ardila gitu. Emang jarang juga sih musik yang berpaduan antara pop, hip hop sama metal gitu. Iya bener kan. Agak ada gitu. Jarang ada, kan? Belum ada di YouTube. Iya makanya gitu. Jadi gue pengen ada video klipnya lah gitu. Ini ada video klipnya, bikinan gua. Ya, gue yang real kita emang Iya sih, benar-benar official lah video klip. Satu frame semuanya gitu. Iya, Kalau bener. kemarin kan cuma satu doang kan. Bener-bener brother. Apalagi ditambah gambaran apa namanya dari film-film lah jelas Iya, gitu. Tapi gue juga kagak nyangka tuh video banyak banget yang nonton. Ya emang karena musiknya mungkin unik Ya sih emang komentarnya sih ya keren-keren semua gitu. Musiknya. Gak ada yang negatif alhamdulillah. Ya, walaupun suara gue pas-pasan lah di sini. Pagi suara gue kagak jelas. Pokoknya adalah di YouTube-nya bukan di YouTube-nya apa namanya? Lagunya itu di YouTube gua. Kalau mau nonton ya lu scroll ke bawah dah lu situ. Ada video gua udah 6 tahun sih gua punya Facebook lagi punya YouTube gitu. Iya. Alhamdulillah baru sekarang aja sih nih baru sampai ke 1000 baru sekarang ini. Jadi gua bersyukur aja sih bisa sampai 1000 karena ya usaha ya kagak ada pengkhianati gitu. Betul. Nah makanya gue kan baru ngerintis nih. Nah, Baru belasan brother. lu tak hitam ya. Oh iya. Lap. Di inian gue tuh baru berapa ya? Baru 12 kayaknya. 12 subscriber. Subbreaker ya. Ya Nggak apa-apa. mudah-mudahan sih nambah lagi ya. Oke. Jadi kalau yang buat yang pengen lihat ya lu subscribe lah gitu lah intinya mah. Sebek. Robin MG namanya. Oke kita yakin ya. Oke, untuk ya ngobrol-ngobrol hari ini lah. Oke, brother. Siap. Sejam gila gua ngobrol sama lu udah sejam ini. Iya. Entah gua nguploadnya udah berapa giga ini. Oke, thank you ya untuk Oke, brother. ide podcast kayak gini. Mungkin ya insya Allah kalau ada umur panjang yang gue pengen bikin lagi lah ke orang lain atau siapa gitu. Iya, benar. Kapan-kapan kita ketemu lagi lah ngobrol lagi kayak gini lah. Iya, benar, brother. Ini bener-bener ide dari dia loh, beneran gua emang gak ada niatan buat bikin acara podcast-podcastan kayak gini nih. Podcastnya tanpa cuma modal meja kayu bro, meja kayu, Iya, bangku plastik, bangku apa itu bangku kayu. Iya, benar. Yang penting kan kita happy. Ya. Yoi, nggak perlu ya di mana aja kita ngobrol lah santai gitu, nggak perlu tempat bagus-bagus ngapain sih gitu. Yang penting kan kita sehat lah semua. Ya, amin. Biar Ya. lancar lah. Mungkin gitu aja. Oke, Untuk siap. sore ini gua ngucapin terima kasih ya Bin ya udah mau nyempetin ke rumah gua. Iya, sama-sama brother, sama-sama. Thank you ya. Oke, siap, Oke. brother. Thank you. Thank you. Nomor 3 jangan lupa. Anjing nomor 3. Oh nomor 3 ya Bang dia mau nyalonin lurah jangan lupa. Iya. Lurah Bon Besar. Kampung besar, brother. Nah, ini kampung besar, Bon Besar lagi. Jadi buat orang yang kampung besar tuh jangan lupa coblos nomor 3. Anjay. Kampanye juga dia. Lepanya gua.